berukuran K plus 1 dikali 1, dan epsilon adalah vektor error term berukuran N kali 1. Estimasi parameter itu ada MLE atau maximum likelihood dan OLS. Kemudian untuk memperoleh nilai parameter beta itu dapat diperoleh dengan cara X transpose kali X inverse dikali X transpose Y. Kemudian ini untuk menghitung estimasi parameter menggunakan metode OLS, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta I X1I ditambah beta K XKI ditambah epsilon I dengan I-nya 1 sampai N. XI sampai XA adalah variabel prediktor kuantitatif yang saling bebas. Maka estimator untuk beta 0 sampai beta K dengan kuadrat terkecil atau least square adalah dengan meminimumkan fungsi LS sama dengan sigma I 1 sampai N YI min beta 0 min beta 1 X1I sampai beta K XKI kuadrat. Menentukan estimator bagi parameter dengan meminimumkan fungsi LS dicari dengan turunan pertama untuk mendapatkan titik stasioner dan selanjutnya dipastikan apakah minimum atau maksimum dengan turunan kedua, yaitu do LS per do beta 0 sama dengan 0 atau do LS per do beta J sama dengan 0 dengan J-nya 1 sampai K akan diperoleh persamaan normal. Anggaplah bahwa beta 0 topi sampai beta 0 K adalah nilai-nilai yang membuat LS minimum, maka diperoleh persamaan-persamaan normal. Kemudian sebentar ya Mbak Destariana, sebentar. Coba diataskan coba. Sini aja di sini. Nah ini untuk didiskusikan selain Mbak Destariana ya. Ini bahasa Mbak Desta enggak jawab ya, yang lain yang jawab ya. Nah di sini kita punya fungsi LS sama dengan sigma dan seterusnya. Ya, pertanyaan saya, kalau do LS ya per do beta 1 ya, saya ulangi. Kalau do LS per do beta 1 itu hasilnya seperti apa? Bisa langsung jawab ini ya. Jadi yang Mbak Desa berarti ini udah punya nilai. Sini udah punya nilai persentase. Nah, yang lainnya sekarang silakan. Ya, silakan Mbak Silya. Enggak, turunannya. Yang ditanya turunan. Do LS ya, do beta J ya. Itu hasilnya apa? Bukan yang ini ya, bukan yang ini sama dengan 0 sama. Jadi kalau diturunkan terhadap beta J hasilnya kalau diturunkan terhadap beta 1 hasilnya seperti apa? Dan ini Mbak Desta ditutup dulu. Coba di close dulu aja. Ininya. Close dulu aja. Biar dari sini aja. Ininya. Nah ini, tadi ini ya. Ini kan, ini topi ini. Ini topi. Ini topi. Ini topi. Kemudian topi. Nah, ini baru sama dengan 0. Nah, sekarang kalau do LS ya ini ya.
Kalau ini hasilnya apa ini? Ini tidak ada topinya. Nah, gitu. Hasilnya apa ini? Ini kan sebelum ke sini di sini harus ada dulu, ya. Hasilnya apa? Baru ketika dianggap bahwa beta topi 0 dan beta topi J-nya adalah yang memaksimumkan, maka ini pasti sama dengan harus 0. Silakan ini berapa hasilnya? Atau gini, ada yang pernah dapat kalkulus kubah ganda? Ada yang pernah dapat? Halo? Kalkulus berubah banyak nih, Pak. Iya, iya. KPB. Sudah. Sudah. Ini variabel kalau di KPB ya, di KPB. Kalau saya punya misalkan gini. Misalkan seperti ini fungsinya. Fx1, x2 sama dengan 2 kali x1 kali x2. Kemudian saya akan mencari ini. Do F turunan parsial terhadap ini. Hasilnya apa ini? Dua X2. Kalau saya ganti di sini 2, X1. Oke, betul ya. Siapa tadi yang ini? Oh, Celia. Oke. Terima kasih Celia. Nah, sekarang kita kembangkan. Dari sini ya, dari sini. Misalkan fungsinya bukan ini sekarang. Kita ganti. F-nya sama dengan X1 kurangi 2X2 dikuadratkan. Turunan parsial ya, do F
Per 2X1 hasilnya apa? Jangan saya lihat sekarang ya, yang lain. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. 2x1 min 4x2 bukan, G? 2X1 min 4x2. dari mana Pak Ferry? Depannya dari mana? 2 gitu ya. 2 dalam kurung gitu kan? G. X1 kurangi 2X2 berarti di sini 2 dikurangi 1 berarti 1 ya. Kali turunan ini apa? Turunan dari X1-nya sini 1 ya. 1. Ya, berarti 2X1 kurangi 4X2. Nah, ya. Tuh. Oke, berarti untuk menentukan berapa nilai beta 0, beta 1, dan seterusnya sampai dengan beta K, ya, agar nilai ini minimum, maka bisa dicari dengan menggunakan turunan parsial. Nah, nanti akan diperoleh titik stasioner, kemudian nanti dilanjutkan dengan uji turunan kedua. Yang kalau dalam kalkulus kubah banyak itu nanti ada matrik Hessian, kemudian ada matrik gradien. Ya. Nah, mengapa saya sampaikan agar ketika nanti ada yang membahas ini atau skripsi yang membahas ini, kemudian Anda sebagai peserta, Anda bisa tanya, itu dari mana gitu ya, dari mana? Karena sebagian besar untuk saat ini hanya mencuplik atau menyalin saja tanpa tahu dari mananya. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Di sini LS itu merupakan fungsi dari fungsi dari beta. Berarti di sini LS itu ya fungsi dari beta 1, beta 0 dulu ya, beta 0 dan seterusnya sampai dengan beta K. Ya. Kalau yang sini ya F-nya itu fungsi dari X1 dan X2. Sehingga tugasnya adalah bagaimana mencari atau menentukan nilai X1 dan X2 agar fungsinya maksimum atau minimum. Begitu ya. Nah, kalau di sini bagaimana mencari beta 0 sampai dengan beta K agar fungsi LS ini bernilai minimum. Nah, sehingga diperlukan kalkulus peubah banyak atau kalkulus peubah ganda. Nah, di sini turunan parsial do LS ya per do beta 0 misalkan. Berarti ya ini kita fokus kepada beta 0-nya. Jadi nanti kalau ini diuraikan ya berarti ya 1 dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X11 dan seterusnya tambah dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau diturunkan seperti apa hasilnya? Nah, kalau dari sini, kalau yang sigmanya tidak diuraikan, cara mencarinya berarti kalau terhadap beta 0. Ini ya, ini misalkan terhadap beta 0 dulu. Maka, do LS per do beta 0
beta 0 ya, sama dengan sigma I mulai 1, I-nya mulai 1 sampai dengan tak hingga. Sampai dengan N. N, nah dalam kurung dulu, ini tulis dulu. YI kurangi beta 0, kurangi dan seterusnya, sampai beta K, X, KI, 2 kurangi 1 berarti 1. Ini menggunakan turunan rantai. Aturan rantai ya. Menggunakan aturan rantai. Kali koefisien beta 0. Koefisien beta 0 adalah negatif 1. Nah, ini turunan terhadap beta 0. Turunan terhadap beta 0. Kayak selain ini tadi, selain Vira sama siapa tadi? Celia. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tanya? Atau ini yang buat siapa ini? Yang buat siapa yang buat file ini? Dibagi-bagi, Pak. Bagi-bagi. Yang kebagian ini siapa? Yang kebagian nulis ini siapa? Oke, dilanjut lah ya, dilanjut. Sekarang saya ini, kenapa saya bertanya untuk memastikan bahwa Anda membaca gitu aja lah ya. Nah sekarang ini, ya. Kalau ini terhadap beta 0, hasilnya seperti ini. Sekarang, kalau diturunkan terhadap beta 1, do ls per do beta 1 sama dengan beta 1 ya. Sama dengan berapa? Diniatul, silakan Diniatul, Akmalina. Do ls per do beta 1 sama dengan Sigma I sampai dengan 1 sampai tak hingga. ya, Dalam kurung ya, YI min BN0 YI min B0 dan seterusnya gitu. Terus min X1 I. Terus Itu kali apa? kali min Min kali min berapa? min 1 bukan, Pak. Min 1, min satunya dari mana? B1 berarti min X1. Oke, min X1. Itu ya. Itu kan aturan rantai yang biasa Anda pelajari di kalkulus 1 kan, ya. Tadi siapa? Diniatul ya? Iya, Pak. Oke, Diniatul. Makasih ini.
Lalu kita lanjut ya. Kita lanjutkan ini. Nah, ini dilanjutkan sampai dengan beta K. Ya. Dilanjut sampai dengan beta. Ini disederhanakan, misalkan 2LS per 2 beta 0, disederhanakan ini nanti. Lalu 2LS per 2 beta 1, disederhanakan kembali. Kemudian nanti 2LS per 2 beta K, sampai dengan 2LS per 2 beta K disederhanakan. Lalu disetting sama dengan 0, tetapi nilai-nilai betanya itu diganti dengan beta topi. Sehingga hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi ada topinya sini ya. Jadi makanya di sini anggaplah bahwa beta 0 topi, beta 1 topi, dan seterusnya sampai beta K topi adalah nilai-nilai yang membuat LS itu bernilai minimum. Maka diperoleh persamaan norma seperti ini. Nah, tugas kita adalah menentukan nilai-nilai beta topi ini. Nah, bagaimana caranya? Dibuatlah ke dalam bentuk matrik. Kalau dibuat dalam bentuk matrik, kemudian dimisalkan vektor beta itu sama dengan vektor yang terdiri dari komponen beta 0 topi, beta 1 topi, dan seterusnya sampai beta K topi. Lalu X-nya adalah matrik yang berukuran K plus 1 kali N kali K plus 1 maksud saya ya. Lalu apa itu X? Matrik X. Matrik X ini adalah matrik yang terdiri dari di kolom satunya itu adalah vektor 1, di kolom 2-nya adalah vektor untuk variabel X1, dan seterusnya sampai dengan di kolom K-nya itu adalah vektor untuk variabel K. Nah, vektor 1 ini untuk mengakomodir beta 0. Lalu vektor Y-nya itu adalah vektor yang terdiri dari variabel Y. Nah, lalu dari sini jika kedua ruas dikalikan dengan X transpose X inverse, ya. Jika ini dikalikan dengan X transpose X inverse, maka hasil seperti ini. Nah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa dalam metode statistika, dalam model regresi itu kita wajib untuk memahami aljabar linier, kemudian kalkulus. Ya seperti ini. Bahwa kalkulus dipakai untuk diferensial, aljabar linier itu nanti hubungannya dengan bagaimana menentukan solusi persamaan linier atau SPL. Itu nanti bisa menggunakan OBE atau operasi baris elementer, ya, atau bisa menggunakan apa yang sudah dipelajari di aljabar linier. Jadi sebenarnya statistika itu adalah gabungan ya. Kalau di level dasar itu gabungan dari kemampuan analisis kemampuan kalkulus dan kemampuan aljabar matrik ya. Kemampuan Ale. Nah, seperti itu. Sehingga diperolehlah sebuah estimator untuk beta, yaitu beta topi. Nah, beta topi itu adalah X transpose X inverse X transpose Y. Nah, di sini kapan nilai beta topi ada? Kapan nilai beta topi itu ada? Coba yang lain. Tadi sudah, Diniatul sudah. Febi Ayu, ada Febi Ayu? Hadir, Pak.
Ya, silakan Bapak Ayu. Agar diperoleh beta topi, syaratnya apa gitulah, syaratnya apa? Atau gini, agar solusinya trivial, ya, syaratnya apa? Kalau saya punya ini misalkan, ya saya punya ini ya. Lalu Anda diminta untuk menentukan solusi berapakah nilai X1 dan X2. Ada nggak solusinya? Ada, Pak. Ada? Coba kita ini dulu. 2, 1, 4, 2. Ya. Ini digandengkan gitu kan. Cara menentukannya menggunakan OBE 2, 10. Kemudian B2 kurangi 2B1. Hasilnya apa? 2, 1, 2, di sini 0. Itu kan? 0, di sini berapa? 6 ya. 6. Baris keduanya semuanya 0, tapi di sini 6. Ada punya solusi enggak? Punya solusi enggak? Atau gini aja lah, ada gimana ada? Gimana Mbak? Siapa tadi? Mbak? Ada enggak? Tidak ada sih, Pak, kayaknya. Ya harus yakin orang matematika tidak ada. Ya. Tidak. Ini pelajaran Ale. Sini X1, ini X2 kan gitu ya. 0 kali X1 tambah 0 kali X2 sama dengan 6 kan gitu ya. Berapakah X2? Nggak mungkin ada yang ruas kirinya sama dengan 0, yang ruas kanan sama dengan 6, nggak ada, tidak punya solusi. Ya. Mengapa demikian? Di sini kan kalau kita lihat determinannya berapa determinannya? 21, 42 determinannya berapa? 0, Pak. 0 kan? Kalau determinannya 0 punya inverse tidak? Kalau determinannya 0, inverse-nya ada tidak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Berarti solusi dari persamaan normal atau beta ini akan ada apabila determinan matriks X transpose X ini tidak sama dengan 0. Sehingga kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka inverse-nya ada. Kalau inverse-nya ada, maka ini beta topi ada. Itu ya. Tadi siapa? Feby ya?
Iya, Pak. Oke, dilanjut sekarang. Nah, sekarang ini sudah ada nih bahwa beta topi sama dengan sekian. Ya, beta topi sama dengan sekian. Dengan sifat-sifat bahwa beta itu ada apabila X transpose X itu merupakan matrik yang determinannya tidak sama dengan 0 atau matrik yang non singular. Non singular. Sehingga ininya ada. Ya. Nah, sekarang karena ini sebuah estimator, berarti nanti harus dikaji. Estimator yang baik itu adalah estimator yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentu. Ya. Nah, sifat tertentu apa? Pertama, tak bias. Yang kedua, variansinya minimum. Ya. Yang ketiga, bersifat linier. Ya. Lalu konsisten. Ya, konvergen. Ya, konvergen. Nah, tak bias itu apa? Ya. Langsung sini aja. Nah, tadi ke sini ya, tadi ini. Nah, sifat estimator yang baik harus linier, tak bias, efisien, dan konsisten. Konsisten itu nanti kaitannya dengan kekonvergenan. Kekonvergenan kaitannya dengan limit. Nah, lagi-lagi nanti ada aspek kalkulusnya. Ya, ada aspek kalkulusnya. Nah, mengapa saya memberikan landasan teoritis di awal supaya nanti Anda ketika mengkaji apa namanya, kalaupun nanti dijadikan sebagai bahan skripsi, ya ini bisa dijadikan sebagai bahan skripsi. Anda cukup menuliskan ini dari sini ke atas lah ya, kemudian baru dikaji ininya. Lalu nanti ditambahkan kan data contoh saja dari buku gitu ya. Yang akan diperoleh N-nya itu berapa gitu yang pas gitu kan. Ya. Selama ini gini ya teman-teman tuh, kalau N-nya yang jelas lebih besar 30. Nah, ini dasar dari mana? Dari buku Walpole. Dari buku Walpole itu kalau sifat data seperti apa. Nah, ini yang masih dapat dipertanyakan. N lebih dari 30 itu kalau datanya memiliki sifat bla 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 gitu kan. Nah, kalau datanya sembarangan, ini nanti akan salah gitu. Nah, itulah yang membedakan dengan orang aplikasi. Jadi Anda harus mengetahui kapan N dianggap besar atau N menuju tak hingga. Nah, kalau dalam matematik N tak hingga itu berapa? Enggak ada kan? Enggak ada. Pokoknya N menuju tak hingga saja. Ya. Tak hingganya misalkan 50. Enggak seperti itu. Ya. Enggak seperti itu karena tidak bermain dengan data. Nah, kalau bermain data berarti kita harus menentukan N yang dimaksud itu berapa gitu. Supaya nanti ini bersifat memiliki sifat-sifat yang baik sebagai estimator dari parameter beta. Oke, lanjut. Nah, di sini tak bias itu ekspektasi sama dengan kenyataan. Ringkas saja ya. Tak bias itu ekspektasi sama dengan kenyataan. Kenyataannya atau faktanya adalah beta. Faktanya adalah beta. Kemudian di sini ada beta topi. Nah, harapannya atau ekspektasinya, ekspektasi beta topi sama dengan beta. Berarti kalau seperti ini namanya tak bias. Berarti tak bias. Nah, lalu variasi minimum. Nah, sekarang definisi dari variansi itu, var itu sama dengan ekspektasi ya. Kalau di sini theta topi ya, itu sama dengan ekspektasi dari theta topi
kurangi ekspektasi theta topi ya kali ini ya. Theta topi kurang ekspektasi. Nah, ini rumusnya, rumus devariansi. Nah, di sini tetanya itu adalah beta. Ini dalam bentuk umum. Kalau yang ini khusus untuk model regresi linier. Khusus untuk model regresi linier. Nah, nanti tinggal diuraikan saja beta topi diganti dengan ini. Ya, kemudian beta berarti ini. Jadi beta topinya ini ya, Y-nya diganti dengan ini. Jadi beta topi itu bisa diganti dengan X transpose X inverse X, Y-nya diganti X ya, X beta ya, X beta ditambah epsilon. X beta tambah epsilon. Ini dari mana? Ini dari model regresi. Model regresinya kan tadi sudah disampaikan, bisa dituliskan dalam bentuk ini. Ya. Sehingga nanti bisa dinyatakan dengan ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian diuraikan, jadilah seperti ini. Nanti uraikan. Ini Anda kan belum menguraikan seperti ini ya, belum menguraikan dari sini ke sini bagaimana gitu ya, sini ke sini bagaimana gitu ya. Nanti diuraikan. Barangkali ada di ujian apa? Ujian tengah semester barangkali ada ujian. Nah, inilah variansi dari beta topi. Karena yang dicari adalah variansi minimum, maka kita harus cari pembanding. Artinya kan ini minimum itu dibanding dengan yang mana gitu ya. Maka kita harus cari pembanding. Anggaplah pembandingnya itu adalah beta topi bintang. Beta topi bintang. Misalkanlah ini adalah sebuah estimator yang juga tak bias, artinya ekspektasinya sama dengan ekspektasi beta topi sama dengan beta topi itu sendiri. Maka kita harus tunjukkan bahwa kalau ini paling minimum, ya, maka ini harus lebih kecil dari yang beta bintang ini, variansinya. Nah, sekarang sifat C-nya dulu supaya ini tak bias. Ini beta bintangnya, beta bintang seperti ini. Ya. Ini beta top bintangnya. Ini daya Y-nya ya, dayanya ya. Dayanya. Ini beta bintangnya, kemudian diuraikan, Y-nya sama dengan S beta plus error, ya. Lalu diuraikan sehingga seperti ini. Nah, supaya ekspektasi beta bintangnya sama dengan beta, maka kita harus menentukan asumsi agar ekspektasi beta bintang itu sama dengan beta, sehingga dari hasil uraian ini dapatlah asumsinya bahwa Cx-nya harus sama dengan 0. Cx harus sama dengan 0. Artinya kalau Cx sama dengan 0 harus dibuat bahwa kolom-kolom X itu ortogonal. Ortogonal ya. Jadi kalau Anda punya dua buah matriks X dan Y, kalau X kali Y sama dengan 0, berarti X dan Y saling orto. Kalau dalam matriks ortonormal ya, ortonormal. Ya. Oke, berarti ini harus ortogonal ya, atau ortonormal. Nah,
ini kita tahu bahwa CX-nya harus sama dengan 0. Baru nanti dari sini dicari variansinya. Dicari variansinya. Ternyata kalau diuraikan, nanti ada uraikan ini ya, ada uraikan. Nah, tulislah ya, jangan copy paste ya, ditulis. Nanti ini uraikan sehingga hasilnya seperti ini. Ditulis ya itunya ya. Ini kan, nah nanti diperbaiki aja. Nah, sehingga variansi beta topi bintang sama dengan variansi beta topi tambah sigma kuadrat kali C transpose. Nah, perhatikannya ini, yang ini lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. Karena variansi tidak mungkin kurang dari 0. Dan variansi itu selalu lebih dari 0. Kalau variansi 0 itu namanya homogen murni ya. Homogen murni. Pasti ada variansi kalau setiap data. Nah, lalu kita evaluasi C transpose. C transpose. Pertanyaan saya, kalau saya punya matriks C, kemudian dikalikan dengan C transpose. Kira-kira ini pertanyaannya ke hanya bilang ya atau tidak gitu ya. Dan itu sudah tadi. Fatima ada Fatima? Fatima ada? Iya, ada Bapak. Oke, perhatikan di sini. Saya punya matriks C misalkan. Kemudian dikalikan dengan C transpose. Punya matriks C, kemudian dikalikan dengan C transpose. Katakanlah ini menghasilkan matriks D. Pertanyaannya, apakah matriks D itu simetris atau tidak? Matriks D simetris, Bapak. Oke, terima kasih ya. Matriks D adalah matriks yang simetris. Nah, kalau matriks D, tadi siapa? Fatimah ya? Bentar, ini dulu. Nah, ini matriks D adalah matriks yang simetris. Kalau matriks simetris, nanti mempunyai sifat bahwa ya determinannya tidak negatif. Determinannya tidak negatif. Kemudian dia positif definite. Positif definite. Nah, sehingga itulah yang dapat menjamin bahwa ruas kanan ini ya, dalam komponen yang kedua itu selalu lebih dari 0. Ya, jadi kalau A ya sama dengan B tambah C. Kalau C-nya lebih dari 0, pasti A-nya nanti akan lebih besar dari B. Ya. Karena ini lebih dari 0, pasti variansi beta bintang lebih besar dari variansi beta topi ini. Ya, jadi kalau C-nya lebih dari 0, maka A lebih dari B. Jadi kalau variansi beta topi bintang ya, akan lebih dari variansi beta topi. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini adalah variansi yang paling minimum. Itu sifat yang kedua. Jadi sifat yang pertama bias, sifat yang kedua itu variansi minimum.
Lalu sifat yang ketiga adalah ini apa namanya? Bentar. Efisien, konsisten. Ini sifat yang keempat ya. Ini yang linear nanti Anda inilah pelajari saja ini. Nah, nanti Anda cari sifat konsisten dari estimator parameter pada model regresi. Nanti Anda cari ya. Yang ini yang konsisten. Konsisten ini maksud dari tanda anak panah ini. Maksudnya gini, limit ya ini n menuju hingga ya dari ini ekspektasi beta dikurangi beta topi kurangi beta kuadrat ya, itu nanti akan sama dengan 0. Carilah ini supaya nanti hasilnya sama dengan 0. Ekspektasi beta topi kurang beta dan seterusnya gitu ya. Nanti Anda cari dengan cara apa? Dengan cara mengganti ini dengan ini. Nah, gitu ya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara mengganti Y dengan tadi ya, yaitu sama dengan X beta tambah error. Nanti akan diperoleh ini ini akan sama dengan limitnya akan sama dengan 0. Kayak gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, makasih ya, makasih. Jadi itunya ditulis di Excel, ditulis di Word itu nanti agar juga dipelajari gitu ya. Ini seperti itu. Sebentar yang dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sedikit saja akan saya sampaikannya berkaitan dengan bagaimana cara menentukan solusi ketika terjadi multi-core. Sebentar aja ini ya. Ini selintas saja ya. Jadi ke depan itu gini. Kita sudah tahu dalam regresi itu bahwa ini ya, X beta tambah ini, kemudian tadi diperoleh
ini sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Inilah solusinya. Lalu pertanyaan muncul ketika ini tidak ada. Apa yang terjadi apabila X transpose X-nya itu merupakan matriks yang singular, sehingga X transpose X inverse-nya tidak ada, harus tidak punya inverse. Maka harus dicari solusi. Bagaimana cara solusinya? Yaitu menggunakan regresi Ridge atau regresi komponen utama. Jadi Ridge regression atau principal component regression. Nah, sebenarnya dalam konsep regresi itu ya, kalau terjadi multikolinier, bagaimana cara mendeteksi regresi terjadi multikol? Bisa dilihat di bagan. Jadi kalau di dalam regresi linear berganda itu ada namanya asumsi. Pertama, bahwa tidak ada multikolinier. Bagaimana cara deteksinya? Menggunakan nilai V. Ini terakhir saja satu slide saja ya ini. Coba dibacakan saja sama siapa nih? Dibacakan saja. Sama ini Umi, coba dibacakan. Kelihatan nggak? Silakan. Atau sama ini aja, Feby sudah pasang sudah. Yang belum, siapa yang belum? Uswatun ada, Uswatun? Ada Bapak. Iya, silakan. Tadi Umi Latifah? Enggak ada ya, ya udah Uswatun aja. Silakan Uswatun. Dibacakan saja. Baik, berarti dari bagian yang atas ya Pak? Ya, cukup satu slide aja dibacakan ya, silakan. Model regresi untuk regresi linear berganda dengan formula Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 dan seterusnya hingga ditambah beta k xk ditambah epsilon. Untuk masalahnya yang pertama ada multikolinearitas, kemudian autokorelasi serial, heterokedastisitas, dan error tidak normal. Untuk multikolinearitas sendiri, deteksinya nilai FIF tinggi, kemudian ridge regression atau RR. Ini solusinya ya, ini solusinya. Solusinya menggunakan ini gitu ya. Baik. Untuk solusinya jika asumsi tidak terpenuhi maka menggunakan ridge regression atau RR dan principal component regression atau PCR. Ya. Kemudian untuk asumsi. Deteksi untuk Durbin-Watson menggunakan solusinya menggunakan prosedur Cochrane-Orcutt. Yeah. Kemudian untuk Bage-Pagan solusinya menggunakan Whitted-Least Square atau WLS. Kemudian untuk Kolmogorov-Smirnov atau Anderson-Darling atau Sharpe-Wilks solusinya menggunakan transformasi Y, X dan Y. Untuk robust regression menggunakan model regresi untuk data yang terkontaminasi outlier. Oke, terima kasih ya. Saya ulang lagi. Jadi kalau dalam regresi linear berganda itu permasalahannya adalah di sekitar ini, sehingga harus diuji asumsinya. Ada multikol, autokorelasi, hetero, dan errornya yang tidak normal. Bagaimana cara mendeteksinya dulu? Menggunakan nilai V. Apabila tinggi, gunakan ini. Apabila rendah, berarti tidak ada masalah. Lalu autokorelasi bisa menggunakan masalah autokorelasi bisa deteksi dengan menggunakan DW. Ya,
Terus bagaimana caranya? Menggunakan solusinya menggunakan prosedur CO ya. Kemudian asumsi hetero, deteksinya menggunakan berpagan ya. Nah, nanti solusinya bagaimana kalau terjadi hetero menggunakan WLS. Kemudian di sini asumsi kenormalan atau asumsi error yang tidak normal ya. Asumsi error yang tidak normal. Bentar ini kok di sini. Oh, ke kelas ya. Ya kira-kira seperti itulah ya ini caranya ya. Nanti saya kirimkan saja slide-nya. Dimulai dari bagan atau tabel selain bagan yang ada di slide tadi. Ya, jadi supaya nanti terarah. Bagaimana kalau Anda mempunyai permasalahan data yang tidak normal, bagaimana solusinya gitu ya? Bagaimana solusinya misalkan. Nah, itu yang perlu dipelajari ya. Jadi jangan sampai ketika Anda punya data kemudian pas dicek itu tidak normal misalkan gitu ya. Kemudian dibuang. Ya, cari solusi seperti itu ya. Barangkali itu untuk pertemuan hari ini kalau di Oh iya tadi maaf ya Mbak Umi ya tadi mungkin tidak terdengar ya. Nggak apa-apa ya. Sebentar saya ini dulu. Oke, barangkali itu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan ke depan, tolong nanti pelajari materi cara mengatasi permasalahan di model regresi. Jadi kita punya utang satu pertemuan karena minggu kemarin tangga merah ya. Jadi untuk pertemuannya, monggo nanti diganti di hari apa? Selain hari Selasa tentunya ya, selain Selasa. Untuk Selasa depan kita masuk ke regresi biner, regresi dengan variabel Y yang bernilai biner yaitu 0 dan 1. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan atau usulan. Cukup ya kira-kira sini ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akhir saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.